Sesampainya Lars di mansionnya, dia kira suasananya akan sepi, tapi nyatanya Mama dan Papa bahkan ada Farzan juga yang entah sejak kapan sudah berada di mansion ini tengah berbincang di ruang tamu dengan banyaknya cemilan dan makanan. "Kalian sedang apa? Mengumpul begini?" Lars bertanya kebingungan. Dan tepat setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya, Buna Rani bahkan ayah dan juga Farzan yang tadinya tengah berbincang-bincang langsung mengalihkan perhatiannya pada Lars. Bahkan Rani, sang ibunda langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Lars untuk memeluk putranya itu. "Buna benar-benar senang mendengar keputusan kamu, Nak. Akhirnya kamu akan muncul ke publik sebagai penerus Andersen Group dan juga membungkam mulut-mulut sialan yang mengatakan kamu idiot." "Buna senang sekali," Rani berkata seraya memeluk putranya dan lalu mencium kedua pipi anaknya itu. Meskipun sudah besar, Rani selalu mencium pipi putranya, memperlakukan Lars layaknya anak kecil dan Lars sendiri tidak merasa keberatan dengan hal itu. Tapi kini pemuda tampan itu kebingungan mendengar perkataan mamanya dan juga perilaku mamanya yang ditunjukkan tadi. Keputusan apa? Kenapa mamanya terlihat bahagia? Dan orang-orang juga menatap senang ke arahnya. Tunggu, jangan bilang. Jika mereka tahu rencananya yang akan menghentikan drama pura-pura idiot itu. Sebenarnya ini ada apa? Buna kenapa senang sekali? Apa keputusan Lars yang buat Buna senang? Jangan bilang jika Buna tahu Lars akan berhenti berpura-pura sebagai lelaki idiot. Dengan tanpa ragu, Rani mengangguk bahkan tanpa menghilangkan senyuman di wajahnya yang masih terlihat awet muda tersebut. "Iya, kami semua bahkan sudah tahu dan itulah mengapa kami di sini dengan banyaknya makanan dan cemilan. Itu untuk merayakan keputusan baik kamu." Buna benar-benar senang sampai rasanya mau memasak banyak hari ini, tapi papa kamu melarang karena sudah malam, jadilah Buna hanya memesan makanan sedikit ini saja, jawab Rani dan hanya dengan itu Lars langsung melayangkan tatapan tajam pada Raka. Ini pasti ulah dari asisten pribadinya itu. Dan sang pelaku dari ini semua hanya tersenyum bodoh dengan matanya yang mengalihkan tatapan dari Lars. "Bagaimana kalian melakukannya?" tanya Lars sedikit penasaran. Seingatnya Raka bahkan tidak memegang ponsel atau terlihat menghubungi seseorang dengan ponselnya. Lantas bagaimana caranya keluarganya tahu tentang keputusan Lars yang hanya dia katakan di dalam mobil beberapa menit yang lalu? Soal itu, Papa memasang penyadap suara di mobil yang Raka jalankan untuk menjemputmu. Kamu saja yang tidak peka dengan tampilan mobil Raka yang berbeda dari biasanya saat menjemput kamu, jawab Matteo dengan santainya. Lars hampir dibuat tidak percaya mendengar itu. "Kalian benar-benar gila," gumam Lars tidak habis pikir, namun papanya malah terkekeh. "Yah, dan orang gila ini adalah keluargamu," jawabnya yang hanya bisa Lars sahuti dengan helaan napas. Sudah, kamu duduk dulu sini. Kita bicarakan mengenai keputusan kamu itu," ujar Buna Rani seraya menuntun Lars untuk duduk di samping Farzan yang sedari tadi sudah sibuk menyemili makanan ringan yang ada di piring. Lars menggeplak paha Farzan saat dia duduk di samping pemuda itu. Dengan mata melotot dan raut wajah kesal, Lars pun bertanya, "Orang ini, untuk apa Papa mengundangnya?" "Hehe, sebetulnya Paman dan Bibi tidak mengundangku sih. Aku kebetulan datang ke sini untuk menyapa mereka karena sedang berada di kota ini. Tapi ternyata aku malah dapat kabar baik, jadilah aku di sini untuk merayakannya." "Alasan? Dasar pecinta makanan gratis," Lars mendengus dengan memutar bola matanya malas. Farzan justru terkekeh dan mengangguk, "Yah, itu tidak sepenuhnya salah si haha. Jadi Lars, kapan kamu akan mengambil alih perusahaannya? Katakan tanggalnya dan Papa akan langsung konfirmasi tanpa berpikir lagi. Ini sudah saatnya Papa istirahatkan dari semua pekerjaan berat yang Papa pikul selama ini. Dan mungkin sebagai tanda terima kasih kamu pada Papa, kamu bisa memberikan Papa kedua cucu kembar yang lucu dan menggemaskan."
Lars yang baru menegukkan minuman soda ke dalam mulutnya itu tersedak seketika mendengar perkataan terakhir dari papanya. Nah, benar yang papa kamu bilang, Buna mau cucu sepasang ya sayang, Rani ikut menimpali. Terserah kalian berdua sajalah. Untung tanggalnya jika aku minta besok untuk papa mengumumkannya apakah bisa? Tanya Lars. Jangankan besok, sekarang pun papa bisa kabulkan permintaan kamu yang itu. Cukup mudah untuk papa kabulkan. Jangan sekarang pak, jika sekarang Lita nanti akan terkena serangan jantung karena terkejut saat bangun tidur mendapati suaminya masuk berita. Ah iya benar juga, jadi kapan kamu akan memberitahukan Lita secara langsung? Papa ingatkan jika kita mengetahuinya dari orang lain itu rasanya tidak enak, jadi sebaiknya kamu segera berbicara dengan Lita. Katakan yang sejujurnya dan mulailah jalin pernikahan kalian dengan penuh cinta tanpa adanya kebohongan. Lars tertegun mendengar perkataan papanya. Benar, dia menjalin hubungan pernikahan ini diawali dengan kebohongan, tapi bukan hanya dia saja melainkan Lita pun ikut andil dalam kebohongan pernikahan mereka. Dan sudah seharusnya mereka saling jujur jika akan memulai semuanya dengan lebih baik. Aku memang akan melakukan itu tapi sebelumnya ada yang mau aku bicarakan dengan papa. Lars mengambil napas terlebih dahulu sebelum melirik ke arah ibunda, Raka dan juga sahabatnya Farzan. Hanya berdua, bisakah? Matteo yang paham dengan kode yang diberikan anaknya itu mengangguk sekilas, lantas mengajak Lars untuk masuk ke dalam ruangan kerjanya sementara dia meminta yang lain untuk melanjutkan perayaan mereka dengan makan-makan. Papa tahu pasti ada alasan di mana kamu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri drama yang kamu buat ini. Jadi, alasan kuat apa yang bisa membuat anak keras kepala ini luluh? Matteo bertanya, wajah tuanya yang sama sekali tidak terlihat seperti pria parubaya itu menatap anaknya dengan menopang dagu. Keluarga Lita memikirkan perceraian untuk pernikahanku dengan Lita karena mereka menganggap hidup Lita akan hancur jika menikah dengan lelaki idiot sepertiku. Ah apa? Matteo tercekat, menatap putranya tidak percaya. Lars menghela napas, lalu mengangguk tanpa keraguan, yang papa dengar tidak salah kok. Semua ini berawal dari Saras. Tunggu dulu. Tuan Matteo mengangkat tangannya meminta Lars untuk berhenti berbicara dulu karena dia tiba-tiba mengingat seseorang dengan nama Saras itu. Saras. Nama itu serasa tidak asing di telinga papa. Tapi siapa ya? Dia itu. Tunggu dulu. Biarkan papa berpikir. Ah. Dia itu kakak dari Lalita kan? Dia yang awalnya akan dijodohkan dengan kamu, benar kan tebakan papa? Pria parubaya itu berujar dengan nada bangga setelahnya karena Lars mengangguk. Ya, papa benar, Saras itu kakak dari Lita dan dia juga yang meminta Lita menggantikan posisinya untuk menikahiku, lalu sekarang dia malah berencana ingin memisahkanku dengan Lita. Lars rasanya kembali emosi saat mengingat itu. Tapi kenapa? Alasannya hanya ada satu, yaitu karena dia tahu aku adalah anak tunggal yang otomatis semua warisan papa akan jatuh ke tanganku dan Lita akan mendapat bagian juga atas itu. Makanya dia mau membuat Lita bercerai denganku. Matteo yang mendengar jawaban anaknya yang terlalu percaya diri itu lantas menjitak kepala Lars. Terlalu narsis, anak siapa sih kamu? Papa tentu saja, jawab Lars memutar bola matanya malas. Yah kau benar, tapi serius dulu Lars. Mungkin saja Saras ingin kamu berpisah dengan Lita karena sebenarnya dia bisa saja tahu kalau kamu hanya berpura-pura idiot untuk mengetesnya saat itu. Dan sekarang karena semuanya sudah terlanjur, kamu sudah menikah dengan Lita, makanya gadis itu menginginkan kalian berdua bercerai dengan alasan jika Lita tidak lantas mendapatkan kamu yang idiot. Ya itu juga bisa jadi, tapi apapun alasannya aku tidak akan mentolerir jika gadis itu benar-benar berani ikut campur atau sampai melukai Litaku. Maka dari itu aku meminta bantuan papa untuk segera membuat acara peresmianku sebagai CEO utama dari perusahaan. Itu pasti akan papa lakukan,
tapi sebelumnya kita harus membuat perjanjian dulu. Bagaimana? Matteo menawarkan. Perjanjian apa? Tanya Lars dan Matteo pun langsung membisikkan sesuatu yang membuat anaknya menatap tidak percaya. Lars kembali ke apartemennya pukul 10:30 malam. Saat tiba, dia langsung menuju dapur, tujuannya adalah untuk meminum air putih. Dia tiba-tiba saja haus. Namun saat berbalik dan akan ke kamar, Lars dibuat terkejut dengan kehadiran Lita yang terlihat seperti orang panik yang baru bangun tidur. Mata gadis itu memerah, rambutnya yang mencuat bak singa itu terlihat menggemaskan di mata Lars. Namun Lars segera sadar posisinya saat ini. Dia baru saja keluar tanpa sepengetahuan Lita, dan jika wanita itu curiga maka rencananya untuk besok akan gagal. Dan melihat Lita yang diam saja dengan menatapnya, membuat Lars menutup mata. Sudah siap dengan konsekuensi kemarahan Lita. Namun tidak ada suara dari gadisnya itu, dan yang Lars rasakan saat dia menutup mata adalah tubuhnya yang diterjang seseorang dengan sebuah pelukan. Dan saat dia membuka matanya, Lita sudah berada sangat dekat dengannya. Kak Lars habis dari mana? Aku bangun tadi sudah tidak ada, aku kira Kak Lars pergi. Dengan suara yang tertahan karena Lita menenggelamkan kepalanya di dada Lars, gadis itu berkata. Lars melongo sebentar, dia kira Lita akan langsung marah padanya karena curiga. Namun justru gadis itu malah memeluknya dan berkata dengan nada ketakutan. Lars haus, Akak Bidadari, jadi pergi ke dapur. Maaf buat Akak Bidadari cemas, jawab Lars pada akhirnya, dengan helaan napas lega karena ternyata Lita tidak curiga padanya. Lain kali bangunkan aku saja Kak Lars, bagaimana jika saat Kak Lars mengambil gelas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Itu tidak mungkin, Lars kan sudah belajar. Ish. Pokoknya Kak Lars nanti harus memberitahu aku. Karena aku takut. Takut. Lita mengangguk dengan pipi yang mengembung lucu tanpa disadari, iya aku takut, tadi saat tidur aku bermimpi. Sebenarnya mimpinya indah karena Kak Lars terlihat tampan dalam mimpiku dan juga Kak Lars menjadi normal, hanya saja setelahnya, aku melihat Kak Lars pergi dariku. Kak Lars meninggalkan aku karena Kak Lars telah menemukan gadis baru yang lebih cantik dariku. Kak Lars meninggalkan aku begitu saja, dan aku semakin panik saat bangun dari tidur ternyata Kak Lars tidak ada di sampingku. Lars terdiam mendengar cerita Lita. Gadis itu bermimpi tentangnya. Saking takutnya Lita dengan perpisahan mereka, sampai-sampai terbawa mimpi. Dalam sebuah kamar, dering ponsel terdengar nyaring. Sang pemilik kamar yang tidak lain adalah Saras itu bangkit dari posisi tidurannya. Dia tengah menonton film di laptop miliknya dan bunyi dari ponsel itu mengganggu acaranya menonton film. Dengan malas-malasan, Saras mengangkat panggilan telepon itu. Halo. Selamat malam Nona, apa benar ini dengan nomor Nona Sarasvati Laviona? Dengan alis berkerut, Saras mengangguk meskipun tidak akan terlihat juga oleh orang yang menelepon itu. Iya benar, ada apa ya? Dari mana Anda dapat nomor saya? Tanpa basa-basi, Saras menanyakan hal itu, pasalnya nomor yang saat ini ditelepon adalah nomor pribadinya yang hanya pacar, keluarga, dan teman terdekat saja yang tahu. Begini, nomor Anda telah menjadi jaminan untuk kami agar pacar Anda yang bernama segera membayar hutang-hutangnya. Dan karena nomornya sudah tidak aktif beberapa hari belakangan ini, maka kami memutuskan untuk menelepon Anda. Kami mohon kerjasamanya untuk Anda segera membayar hutang-hutang pacar Anda, jika tidak kami akan datang dan menangkap Anda sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat pacar Anda. Tenggorokan Saras rasanya seperti tercekik dari dalam mendengar penjelasan orang yang meneleponnya itu. Pak, Anda mungkin salah orang. Pacar saya tidak mungkin mempunyai hutang. Dia adalah anak orang kaya, ayahnya adalah pemilik Hotel La Visa. Tidak mungkin dia memiliki hutang dengan Anda apalagi menjadikan saya sebagai jaminannya.
Maksud Nona kami menipu Anda begitu? Jika Anda tidak mempercayai kami maka Anda bisa coba hubungi ponsel kekasih Anda yang sudah tidak aktif belakangan ini. Atau jika mau kita bisa bertemu untuk lebih jelasnya agar Anda melihat sendiri surat perjanjian yang sudah ditandatangani pacar Anda dengan Anda yang menjadi jaminannya. Saras hampir menahan napasnya mendengar semua penuturan itu. Berapa memangnya hutang yang dimiliki pacar saya? Tanyanya pada akhirnya. Saras mengira hutang milik pacarnya itu tidak akan terlalu besar hingga dia mungkin bisa membantu membayarnya meskipun terakhir kali hubungan mereka buruk karena pacarnya itu yang melakukan kekerasan pada Saras, tapi Saras masih mencintainya. 500 miliar. Saya harap Anda segera melunaskannya segera karena jika tidak maka dengan terpaksa kami mendatangi kediaman Anda lalu menangkap Anda. APAA. Tunggu dulu ini pasti salah. Tidak mungkin sebanyak itu kan? Anda tidak bisa menyangkalnya Nona. Segera bayar dalam minggu ini atau kami akan bawa Anda ke jalur hukum. Loh tapi kan pacar saya. TUTTTTUTTTTUTTT. Bunyi sambungan telepon yang diputus itu membuat Saras mengerang kesal. Dia melempar ponselnya ke kasur. Dasar sialan. Keesokan harinya, saat Lita baru saja keluar dari kelas siang, Saras sudah menunggunya di depan pintu dan langsung menarik tangan Lita untuk mengikuti langkahnya. Lita yang enggan mencoba memberontak, namun cengkraman tangan Saras cukup kencang di lengannya hingga akhirnya Lita hanya pasrah mengikuti langkah Saras tanpa adanya percakapan di antara keduanya. Dan ternyata Saras membawanya ke sebuah gudang di mana tempat penyimpanan barang-barang bekas. Mau apa lagi sih Kak? Kamu masih mau mengganggu hubunganku dengan Kak Lars? Sebenarnya apa mau kamu? Tanya Lita setengah berteriak, dia kesal sampai-sampai meluapkan emosinya. Yang kamu lakukan padaku itu tidak sopan Lita. Sekarang mari bicara baik-baik, ya aku akui aku salah kemarin karena terlalu memaksakan kamu untuk berpisah, ujar Saras membuat Lita mengangkat alisnya bingung dengan perubahan sikap sang kakak. Maka dari itu, aku ke sini untuk meminta maaf dan juga ingin meminta pertolongan sama kamu, ujar Saras yang semakin membuat Lita kebingungan dan kini menatap was-was pada kakaknya tersebut. Minta tolong apa? Lita hanya bertanya, untuk urusan akan membantu atau tidak dia akan memikirkannya karena bantuan yang Saras minta biasanya selalu tidak tahu diri. Seperti terakhir kali di mana dia diminta untuk menggantikan Saras menikah dengan Lars. Aku terlilit hutang, tidak bukan aku tapi kekasihku. Bisakah aku meminjam uang padamu Lita? Suami kamu kan orang kaya, dia bahkan pewaris satu-satunya. Kamu pasti dapat bagian juga dari suami kamu itu kan? Saras bertanya dengan tatapan penuh harap. Satu-satunya orang yang dia harapkan bisa membantu saat ini hanyalah Lita karena jika dia bilang pada ayahnya, dia terlilit hutang maka akan sangat jadi masalah. Terlebih hutang kekasihnya itu bukanlah yang puluhan juta, tapi sudah memasuki 500 miliar. Entah untuk apa uang itu digunakan, dan Saras benar-benar kesal dengan kekasihnya itu yang bisa-bisanya menjadikan dia sebagai jaminan dan lepas tangan begitu saja. Lita menatap datar kakaknya itu, kemudian bersedekap dada sebelum akhirnya berbicara, itu harta suamiku. Dia yang punya hal penuh, bahkan aku yang sebagai istrinya pun tidak punya hak pada harta itu jika suamiku sendiri belum memberikannya. Aku tidak bisa seenaknya meminjamkan padamu Kak Saras. Aku mohon Lita, kali ini saja. Aku akan ditangkap polisi jika kamu tidak mau membantuku. Lita mendengus, itu urusanmu. Minta kekasihmu bertanggung jawab dan bukan malah pergi menemuiku untuk meminta hutangan, padahal sebelumnya kita sempat bertengkar. Kamu benar-benar tidak punya malu ya Kak Saras. Setelah mengatakan hal itu, Lita langsung akan keluar dari gudang yang penuh debu dan barang bekas tersebut. Namun tiba-tiba saja beberapa gadis yang sempat tidak Lita kenali datang masuk ke dalam dan menutup pintu gudang itu dengan kunci. Minggir! Apa-apaan kalian?
Aku mau keluar, Lita berkata tajam, menatap mereka dengan was-was namun sebisa mungkin dia tidak terlihat ketakutan karena mereka akan memojokkannya jika hal itu sampai terjadi. Di sini Lita kalah jumlah, 1 lawan 5 orang. Jelas dia memilih cari aman karena melawan pun akan sulit. Kamu tidak bisa keluar sebelum memberikanku uang Lita. Berikan dulu uang itu jika kamu memang ingin keluar dari sini. Posisi kamu sudah terjepit. Tidak ada yang bisa menolong kamu di sini selain diri kamu sendiri, ujar Saras dengan melangkah mendekat ke arah Lita. Tidak akan. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikannya padamu setelah penghinaan yang kamu berikan pada Lars, jawab Lita tajam. Saras lantas mengkode teman-temannya untuk memegangi tangan Lita. Dan ia langsung mengambil tas yang digunakan Lita. Tanpa izin, dia menggeledahnya untuk mencari kartu yang dimaksud. Di mana kamu menyimpannya? Aku butuh itu Lita, uang 500 juta bukan hal besar untuk Lars. Berikan padaku cepat. Saras frustrasi setelah menggeledah tas milik Lita, dia bahkan tidak menemukan apapun makanya dia marah-marah. Lita tertawa melihatnya, kecil. Jika kecil kenapa kamu tidak meminta pada papa saja? Papa selalu menuruti ucapan kamu kan kak. Pintalah, dia juga tidak akan marah padamu karena kamu adalah anak kesayangannya. Saras tidak menggubris ucapan Lita, sebaliknya matanya tertuju pada sebuah cincin indah dengan permata yang cukup besar ada di tangan Lita. Itu cincin pasti memiliki harga yang sangat mahal. Jika Lita tidak mau memberikan uangnya padaku maka ku rebut saja cincin pernikahannya itu untuk ku jual. Batin Saras tersenyum licik. Baiklah, jika kamu tidak mau memberikan uangnya padaku maka berikan cincin itu padaku. Apa? Lita tercekat mendengar permintaan kakaknya itu, dia kemudian memandang jarinya yang terpasang cincin yang sama dengan yang dimiliki Lars. Saras menginginkan cincin pernikahannya. Lita menggeleng keras, menolak permintaan itu lagi namun Saras malah mendekat ke arahnya lalu mencoba menarik paksa cincin itu. Tentu Lita membuat pertahanan dirinya dengan mengepal jemarinya agar cincin itu sulit dikeluarkan meskipun Lita harus menahan sakit dan perih dari cincin yang dipaksa untuk terlepas itu, sampai mati pun dia tidak akan melepaskan cincin itu kecuali Lars sendiri yang memintanya. Hahaha lepaskan cincin itu bodoh. Aku harus menjualnya, pasti harga cincin ini mahal kan? Lepaskan. Saras berusaha, dia bahkan meminta teman-temannya untuk membantu, sampai Lita jatuh tersungkur dan kepalan tangannya itu terlepas, tapi gadis itu kembali mengepalnya. Lepaskan sebelum aku menginjaknya. Ancam Saras, namun Lita malah menggeleng. Lakukan saja. Aku tidak akan melepaskan cincin ini sampai kapanpun.